Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaidah yang pertama kemarin dari kitab Qawaidul Arba' Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya sekedar mengakui tauhid rububiyah tidak menjadikan seseorang menjadi muslim. Sekedar menetapkan tauhid rububiyah, mengakui Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, tidak menjadikan seseorang menjadi seorang muslim. Karena orang-orang kafir Quraisy yang diperangi Nabi alaihi salatu wasallam, keadaan mereka menetapkan tentang masalah rububiyah hanya untuk Allah semata. Sebagaimana penjelasan yang telah lalu, iman kepada Allah itu terkandung di dalamnya 4 perkara. Mengimani yang pertama wujudnya Allah itu ada. Kemudian mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga mengimani uluhiyah. Yang keempat mengimani asma wa sifat. Seandainya seseorang hanya mengimani satu tok, maka bukanlah dia seorang muslim. Demikian juga mengimani 3 hal kurang 1, masih belum dianggap muslim. Itu yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kaidah yang pertama, sekadar mengakui tauhid rububiyah tidak menjadikan seseorang menjadi muslim. Serta penjelasannya kemarin disebutkan ayat-ayat dari Al-Quran banyak sekali. Seandainya orang-orang Quraisy ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberi rezeki, mereka akan mengatakan Allah. Kemudian masuk kaidah yang kedua. Silakan Pak Muin. Al-qaidatus tsaniyah annahum yaquluna ma ta'awnahu wa tawajjahna ilaihim illa tolabil qurbati wasyafa'ati padalilul qurbati qauluhu ta'ala walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dalil syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Wasyafa'atu syafa'atani syafa'atun madhiyatun wa syafa'atun musbitatun. Wasyafa'atul madhiyatu ma kanat tatlubu majhul ma kanat tutlabu min ghairillahi bima la yaqdiru alaihi illallah. Dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wasyafa'atul musbitatu hiya allati tutlabu minallahi. Wasyafa'at
muf'alun. مكرم Ya. والسامع مكرم بالشفاعة والمسموع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyatu, kata mu'allif rahimahullah taala. Kaidah yang pertama sudah paham semua ya? Mas, paham ya? Apa? Seseorang kalau menyakiti taufik rububiyah saja, maka seseorang itu belum masuk dalam Islam. Masya Allah. Jadi isinya cuma 4 perkara. Satu kitab ini nanti di eling-eling, dia ingat-ingat. Al-qaidatus tsaniyatu, kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbati wasyafaati. Annahum, sesungguhnya mereka yaquluna mengatakan, ma da'awnahum, kami itu tidak menyeru mereka, tidak berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim. Tawajjah apa Mas Alvin? Menghadap. Iya Pak, menghadap. Kami tidaklah menyeru mereka dan tidaklah kami menghadap kepada mereka, meminta kepada mereka, illa litolabil qurbati wasyafaati, kecuali kami itu hanya ingin mendapatkan kedekatan, wasyafaati, dan ingin mendapatkan syafaat. Nanti setelah membaca ayat insya Allah akan menjadi jelas. Fadalilul qurbati, dalilnya kedekatan, al-qurbah, qauluhu ta'ala, adalah perkataan Allah ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dalil tentang qurbah, walladzina takhadhu, dan orang-orang ittakhadhu yang menjadikan, min dunihi, dari selain Allah, auliya'a, sebagai wali-wali. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami itu tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka, orang-orang yang kami sembah tersebut, mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah yahkumu bainahum, akan memutuskan di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, dalam setiap perkara yang telah mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang pendusta dan orang-orang kafir. Jadi orang-orang terdahulu musyrik, mereka itu tidak menyeru berhala-berhala secara langsung meminta kepada mereka, enggak, tapi tujuan mereka adalah supaya berhala-berhala tersebut mendekatkan mereka kepada Allah. Sebagaimana keadaan orang-orang sekarang, mereka melakukan ziarah-ziarah wali, wisata religi, ziarah wali songo. Mereka itu tidak meminta kepada kuburan, kepada para wali yang dikubur, akan tetapi mereka meminta supaya wali yang dikubur tersebut menyampaikan hajatnya kepada Allah. Wali-wali yang dikubur
diminta untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ya, seperti itu ya. Dan itu adalah termasuk pembatal Islam yang kedua. Apa? Pembatal Islam yang kedua? Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita. Seseorang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara, perantara. Seseorang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara, maka itu termasuk pembatal keislaman. Dalam ayat tersebut surat Az-Zumar ayat yang ketiga, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang pendusta dan orang-orang kafir, termasuk mereka yang dianggap dihukumi kafir oleh Allah adalah orang-orang yang memohon kepada kuburan, kepada wali-wali, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya para wali tersebut mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dihukumi Allah bahwa mereka adalah orang-orang kafir dalam akhir ayat. Itu dalil al-qurbah. Kemudian wa dalilu syafa'ah, dalilnya tentang syafaat. Syafaat itu apa? Mas, 6. Ya. Songkok. Pertolongan. Wes. Abu Thalib berikan syafaat. Nabi Muhammad syafi'nya yang memberi syafaat. Iku contohnya, pengertiannya sing penak. Paham ini Pak? Syafaat itu su'alul khair lil ghair. Su'alul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain itu syafaat. Ya contohnya Nabi Muhammad itu tadi meminta kebaikan kepada pamannya, kebaikannya supaya diringankan siksanya, meminta kebaikan kepada Allah, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Su'alul khair lil ghair, untuk orang lain, untuk pamannya Abu Thalib. Jadi kalau kayak syafaatul utsma, syafaat yang paling agung yang hanya dimiliki Nabi alaihi wasallam, Nabi meminta kepada Allah apa? Supaya diputuskan di antara para hamba. Meminta kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Su'alul khair lil ghair. Wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala, dalilnya tentang syafaat adalah perkataan Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillahi, dari selain Allah, ma, sesuatu, mereka menyembah sesuatu, la yadurruhum, yang sesuatu tersebut tidak bisa memberikan madharat kepada mereka, wala yang fauhum, sesuatu tersebut tidak pula tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu syufa'auna, adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.
Wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun, syafaat manfiyah. Wasyafa'atun musbitatun, syafaat yang tetap. Fasyafa'atu al-manfiyatu maka natutlabu min ghairillah. Syafaat yang manfiyah, syafaat yang batil, ternafikan, yaitu syafaat makanat yang keberadaan syafaat tersebut tutlabu min ghairillah, diminta, dicari dari selain Allah. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara-perkara la yaqdiru yang tidak mampu alaihi atas perkara tersebut illallah, kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah ucapan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, angfiku, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa-apa razaqnakum yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, la bai'un, pada hari tersebut tidak ada jual beli, la bai'un fihi, wala khullatun, tidak ada persahabatan yang akrab pada hari tersebut, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Kemudian wasyafa'atu al-musbitatu, syafaat yang musbitah, ya allati tutlabu minallah, syafaat yang tetap itu syafaat yang dicari, diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, yang memberi syafaat itu mukramun, dimuliakan bisyafaati, dengan syafaat. Wal masfu'u lahu, dan orang yang diberi syafaat, huwa man radhiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal itsni, orang yang mendapat syafaat itu orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah, sebagaimana Allah mengatakan, ma'dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Ini salat apa lanjut, Pak? Gimana? Kemudian penjelasan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, annal musyrikina alladzina sammahumullahu musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik. Apa bedanya musyrik sama kafir? Mas Alvin. Kafir lebih umum, bedanya kok. Nek musyrik lebih khususnya. Apa bedanya? Pak Min. Orang musyrik orang yang menyekutukan Allah. Nah, kafir orang musyrik itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kan namanya musyrik, asroka, menyekutukan. Ya nyembah Allah, nyembah selain Allah. Nek kafir wis mau nyembah Allah. Gitu ya. Kan kafir. Gak gelem sujud sama sekali. Kan dibedakan surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Ahlul kitab dihitung kafir. Nah, musyrik diwene nyembah Allah dan menyembah selainnya. Annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik yang Allah menamai mereka musyrikin, wa hakama alaihim bil khuludi finnar, dan Allah menghukumi mereka akan kekal di dalam neraka. Orang-orang musyrik akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Di dalam neraka selama-lamanya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya neraka, orang-orang musyrik dalam neraka selama-lamanya itu dalam 3 tempat. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Dalam 3 tempat. Surat Al-Ahzab, surat Jin, surat An-Nisa. Hafal. Yang pertama surat Jin, yang kedua surat Al-Ahzab, yang ketiga surat An-Nisa, ayat-ayat akhir. Dan Allah menghukumi mereka kekal di dalam neraka orang-orang musyrik, lam yusyriku fir rububiyah. Mereka itu tidak mensekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyah. Hanya saja orang-orang musyrik terdahulu mensekutukan Allah dalam masalah al-uluhiyah. Fahum la yaquluna, maka mereka tidak mengatakan inna alihatahum, sesungguhnya sembahan-sembahan mereka takhluqu, sembahan-sembahan mereka itu tidaklah menciptakan, wa tarzuku, dan memberi rezeki ma'allah, bersama Allah. Mereka juga tahu yang mereka sembah itu tidak menciptakan dan tidak memberi rezeki. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun aw yudabbiruna ma'allah. Mereka juga tahu bahwasanya sembahan-sembahan tersebut tidak bisa memberikan manfaat ataupun memberikan madarat atau mengatur bersama Allah. Wa innama, dan hanya saja ittakhaduhum syufa'a, hanya saja mereka menjadikan sembahan-sembahan tersebut syufa'a, sebagai pemberi syafaat. Kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana Allah menyebutkan tentang mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka sembahan-sembahan tersebut syufa'auna, adalah para pemberi syafaat kami kepada kami di sisi Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Hum mu'tarifuna bihadza, mereka orang-orang musyrik tahu bahwasanya yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat. Innahum la yanfa'una wa la yadurrun wa innama ittakhaduhum syufa'a, dan hanya saja mereka menjadikan sembahan-sembahan tersebut sebagai pemberi syafaat. Yakni maksudnya sembahan-sembahan tersebut pemberi syafaat adalah wusata'a indallah, sebagai penengah indallahi, di sisi Allah, fi qada'i hawaijihim, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.
Pengen anak datang ke kuburan wali fulan, Mbah Wali, saya sudah lama nikah tapi belum punya anak, tolong sampaikan kepada Allah. Bisa apa enggak? Kadang-kadang memang terus dikasih anak. Jadikan ujian bagi orang yang lainnya. Maka Mbah Wali fulan loh manjur. Ya Allah, saya sudah nikah lama tapi belum dikasih anak. Tolong sampaikan kepada Allah, saya butuh anak. Padahal Allah Maha mendengar. Seandainya meminta kepada Allah langsung, lebih mudah, tidak perlu melakukan safar yang jauh. Masa safar dari ujung Jawa Timur sampai Jawa Barat berapa hari? Loh, tahu berarti. Ceritanya. Jadi Wali Songo 3 hari 2 malam kurang lebih ya. Sampai welek rupanya numpak bis 3 hari ya. Hanya untuk menjadikan antara dia dan Allah perantara supaya terpenuhi kebutuhannya. Ada lagi yang urusan bisnis, dagangannya sepi, jaluk sama wali, ben dagangannya laris. Hajinya orang kecil. Masya Allah. Nek nang Mekah kelarangan jadi ngono wae. Jadi mereka para wali dijadikan penengah antara dia dan Allah. Padahal Allah itu sangat dekat. Allah sudah memberikan jaminan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku astajib lakum, aku akan memberikan yang kalian minta. Yasbahuna lahum, dan mereka menyembelih untuk wali-wali tersebut. Wa yangdzuruna lahum, nazar. Lali annahum yakhluquna aw yarsukuna aw yanfa'una aw yadurruna fi i'tiqadihim. Keyakinan mereka, tidaklah mereka itu para wali yang disembah, ya segala sesuatu lah, segala sesuatu yang disembah itu yakhlukun, mereka itu menciptakan, au yarsukun, memberi rizki, au yanfaun, memberikan manfaat, au yadurrun fi i'tiqadihim, ataupun memberikan madharat dalam keyakinan mereka. Wa innama, dan hanya saja li'anahum yatawassatuna lahum indallah, hanya saja mereka yang disembah tersebut adalah penengah bagi mereka di sisi Allah. Wa yasfa'una indallah, memberikan syafaat di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikin, dan keyakinan seperti ini adalah keyakinannya orang-orang musyrik. Keyakinan seperti ini adalah keyakinannya orang musyrik, menjadikan antara dia dan Allah penengah. Itu keyakinannya orang-orang musyrik dan diwarisi sampai orang-orang zaman sekarang dengan berbagai macam nama. Ziarah Wali Songo, wisata religi, terus apa lagi? Pokoknya sing apik-apik jenenge. Al asmaul la tughayyiru al haqaiq. Nama-nama itu tidak merubah hakikat. Nama-nama tidak merubah hakikat suatu keadaan. Jenenge syirik ya syirik. Ada lagi kupu-kupu malam. Hakikatnya apa? Para pezina, bunga, riba, tidak merubah hakikat suatu perkara. Wa anta lamma tunahisu al-ana kuburiyan minal kuburiyin, dan engkau lama tunakisu, ketika engkau mendebat al-ana saat ini, kuburian, seorang kuburi, bukan maksudnya orang yang sudah dikubur, tapi orang yang senang beribadah di kuburan. Minal kuburiyina, dari para pecinta kubur, yaqulu hadzal maqalah, mereka akan mengatakan ucapan seperti ini, sawaan bisawain, sama persis.
Dia akan mengatakan seorang pecinta kubur tersebut, ana aderi, saya tahu anna hadzal wali, sesungguhnya wali ini, au hadzal rajulu as-salihu, ataupun laki-laki soleh ini, la yadurru wa la yanfa'u, tidak bisa memberikan madarat dan mendatangkan manfaat. Walakin huwa rajulun salihun, akan tetapi yang dikubur ini adalah seorang laki-laki soleh. Wa uridu minhu asyafa'ata li indallah, dan aku menginginkan minhu dari rajulun soleh tersebut asyafa'ata. Wa uridu minhu asyafa'ata, dan aku menginginkan dari rajulun soleh tersebut syafaat li, bagiku di sisi Allah. Jadi itu ucapan orang-orang yang demen sama kuburan, pecinta kuburan. Sampai hurufat mereka satu orang memiliki 9 makam. Ya, pernah dapat cerita seperti itu? Satu orang memiliki 9 makam. Dulu pernah SMA diceritai seperti itu. Jadi setiap mati hidup lagi dikubur sebelahnya sampai 9 kali. Jawa Timur ya. Wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Syafaat itu ada yang hak dan ada yang batil. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun, dan syafaat yang benar dan sah, ia ma tawaffara fiha syartani. Syafaat tersebut harus tercukupi 2 syarat. Asyartu al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna biiznillah, syafaat tersebut dengan izin Allah. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, ayakunal masfu'u fihi min ahli tauhid, dan keberadaan yang diberi syafaat adalah termasuk ahli tauhid, yakni min usatil muwahhidin, dari orang-orang yang bertauhid tapi dia melakukan kemaksiatan. Fa'in ikhtala syartun, maka apabila terkosongkan, terhilangkan syartun, satu syarat, minas syarto ini, dari 2 syarat tersebut, fasyafa'atu batilatun, maka syafaatnya batil. Allah Ta'ala mengatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin darinya. Wala yashfa'una illa liman irtadha, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Wa hum usatul muwahhidin, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid tapi melakukan kemaksiatan. Amal kufaru wal musyrikuna, adapun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'in yuta, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim teman setia, dan tidak pula pemberi syafaat yang diterima. Fahaulai sami'u bisyafaati, maka mereka mendengar tentang syafaat, wala arafu maknaha, akan tetapi mereka tidak tahu maknanya. Warahu, mereka berangkat yatlubunaha min haulai biduni idznillah, mereka melakukan safar, berangkat mencari syafaat dari mereka para wali biduni idznillah, tanpa izin dari Allah. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah, bahkan mereka meminta syafaat tersebut liman huwa musyrikun, untuk seorang musyrik billah. La tanfa'u syafa'atus syafi'in, yang tidak bisa memberikan syafaatnya orang yang memberikan syafaat.
Fahaula yajhaluna makna syafa'ah. Mereka itu orang-orang yang bodoh tentang makna syafa'ah al-haqqah yang benar, wasyafa'ah al-batilah, dan tidak tahu makna syafaat yang batil. Sedikit lagi. Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun. Laisat mutlaqatan. Syafaat itu memiliki syarat-syarat, walaha quyudun, dan memiliki quyud, apa? Pengikat. Laisat mutlaqatan, tidaklah syafaat itu secara mutlak. Fasyafa'atu syafa'atani, maka syafaat itu adalah ada dua syafaat. Syafa'atun nafahamullah, syafaat yang Allah menafikannya. Wa ya syafa'atu bi ghairi itsnihi subhanahu wa ta'ala, syafaat yang dinafikan Allah adalah syafaat tanpa izin darinya, dari Allah. Fala yasfa'u ahadun indallahi illa bi itsnih, maka tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah illa bi itsnihi, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Wa afdalul khalqi wa khatamin nabiyyin Muhammadin alaihi salatu wasalam idza arada ayyashfa li ahlil mauqif yaumal qiyamah yakhurru sajidan. Wa afdalul khalqi, dan seafdal-afdalnya makhluk yang paling utama dan penutup para nabi, yakni Muhammad alaihi salatu wasalam, idza arada, kelak ketika dia menginginkan ayyashfa'a, untuk memberikan syafaat li ahlil mauqif, maksudnya di padang mahsyar yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, yakhurru sajidan, jatuh dalam keadaan sujud, baina yadayi rabbih, di depan Rabbnya, wa yada'uhu, memohon kepadanya, wa hamidah yahmadu, wa yahmaduhu, dan memujinya, wa yusni alaihi, wa la yazalu sajidan, dan beliau alaihi salatu wasalam senantiasa sajidan, dalam keadaan sujud, hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepadanya, irfa ra'saka, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, wa qul tusma, dan katakanlah, maka ucapanmu akan didengar, wasfa tusaffa, berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Fala yasfa'u illa ba'dal idzni, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Itu keadaan kelak pada hari kiamat. Semua manusia bingung dengan keadaan pada hari itu, kemudian mereka berbicara satu sama yang lain, sebagian kepada yang lain, untuk mencari siapa yang berhak untuk memberikan syafaat. Yang pertama kali mereka datangi adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyampaikan uzur-uzurnya, kemudian menyuruh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menyampaikan uzurnya. Uzurnya apa? Nabi Nuh mendoakan supaya kaumnya dibinasakan, mendoakan silakan. Nabi Nuh meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat, kemudian datang kepada Nabi Musa wa Ibrahim. Somben rono lho ora ngerti malah piye. Nabi Ibrahim juga memberikan uzur. Aku telah melakukan 3 kedustaan. Datang saja kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta uzur, aku telah membunuh suatu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Datang saja kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak memberikan uzur apa-apa, tapi langsung menyuruh datang kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian Nabi memberikan syafaatul utsma yang khusus bagi
beliau alaihi salatu wassalam. Itu kelak di padang mahsyar. Dan wasyafa'atu al-musbitatu, syafaat yang tetap iyallati takunu li ahli tauhid. Syafaat tersebut keberadaannya hanya untuk ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. Fal musyriku la tanfa'u syafa'atun, maka seorang musyrik la tanfa'u syafa'atun, tidak memberikan manfaat kepadanya suatu syafaat, kecuali Nabi kepada pamannya Abu Thalib, itu pun khusus supaya diringankan azabnya. Walladzi yuqaddimu al-qarabina lil kubur wan nudhur lil kubur hadza musyrikun la tanfa'u syafa'ah. Walladzi yuqaddimu al-qarabina, dan orang-orang yang yuqaddimu mendatangkan kurban-kurban lil kuburi kepada kuburan, jadi membawa kurban-kurban, entah kurbannya sapi, kerbau atau apa saja, diberikan kepada yang dikubur tersebut. Wa nudhuru lil kubur, dan orang yang nazar kepada kuburan, ada musyrikun, maka orang-orang seperti itu adalah seorang musyrik. La tanfa'u syafa'ah, syafaat itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa khulasatul qaul, ringkasannya, rangkumannya, anna syafa'ata al-manfiyata hiyallati tutlabu bi ghairi idznillah aw tutlabu li musyrikin. Syafaat al-manfiyah itu adalah syafaat yang dicari tanpa izin dari Allah, aw tutlabu li musyrikin, ataupun dicari untuk seorang musyrik. Wasyafa'atu al-musbitah, syafaat yang tetap ialah takunu ba'da idznillah, yaitu syafaat yang keberadaannya itu setelah mendapatkan izin dari Allah, wali ahli tauhid, dan untuk ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepadanya. Itu inti dari kaidah yang kedua tentang syafaat. Orang-orang zaman dahulu dan orang-orang zaman sekarang sama saja, mereka itu tidak menyembah kuburan, tidak menyembah benda-benda keramat, tempat-tempat keramat, kecuali supaya mereka itu mendekatkan dia kepada Allah. Tanpa sadar dia telah melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, menjadikan antara dia dan Allah wasaid, perantara. Anggapan mereka Allah itu seperti presiden, kalau masuk langsung tidak akan mungkin bisa, maka perlu para ajudan yang akan menyampaikan kebutuhan kepada Pak Presiden. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.